Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randi Fadilah Bustamani MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi yang berjudul Ketahanan Nasional. Saya Rahmati Awini sebagai moderator dan pemateri pertama, dan di samping saya Khalifa Koturunada, Devina Ratwaranini, dan Diva Dwi Azmalunisa. baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ketahanan nasional. Saat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terbentuk. Akan tetapi, ancaman akan datang baik dari luar maupun dari dalam negeri. Meski begitu, dengan konsepsi-konsepsi yang dirumuskan oleh pendiri bangsa, pemerintah, dan tokoh-tokoh kenegaraan, Kesatuan Republik Indonesia saat ini masih berdiri dan berdaulat. Ketahanan nasional sendiri adalah kondisi dinamis suatu negara yang mencakup keuletan dan semangat untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam identitas, integritas, serta kehidupan berbangsa negara. Beberapa ahli mendefinisikan ketahanan nasional, yaitu yang pertama dari Suradinata, ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari luar maupun dari dalam negeri. Yang kedua dari Suryo Hadi Prajo, ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Lalu yang ketiga dari GPHS Suryo Mataraman, ketahanan nasional adalah mengandung 3 pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Dan yang terakhir yaitu dari Bapak Subarno, ketahanan nasional adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan dan semua dalam kehidupan suatu bangsa. Pengertian yang dikemukakan oleh Bapak GPHS Suryo Mataraman diperkuat oleh Basri, yaitu ketahanan nasional memiliki 3 pengertian. Yang pertama sebagai kondisi, yang kedua sebagai doktrin, dan yang ketiga sebagai metode. Baik, ada 3 pendekatan agar ketahanan nasional dapat dicapai, yaitu yang pertama kesejahteraan, kemakmuran yang adil, yang kedua sistem keamanan yang kuat, dan yang terakhir adalah ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Gubernur Letjen TNI Purna Agus Wijoyo menyampaikan ada 2 pendekatan yang dibutuhkan untuk mencapai ketahanan nasional, yaitu pendekatan Pancagatra yang dilakukan melalui panca ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Lalu, yang kedua, pendekatan spasial geografis, yang artinya jika ketahanan seluruh provinsi baik, maka ketahanan nasional juga akan baik. Sekian dari pengertian ketahanan nasional, dilanjut oleh Diva sebagai pemateri kedua. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional, yaitu pengembangan dari kekuatan negara Republik Indonesia dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan nasional. Nah, keamanan nasional yaitu kompetensi masyarakat untuk melindungi sistem nilai yang ada di masyarakat terhadap ancaman. Nah, selain itu ada kesejahteraan nasional. Kesejahteraan nasional yaitu kompetensi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan nilai yang ada di masyarakat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil serta menyeluruh. Selain sebagai peningkatan kompetensi atau kekuatan negara, konsepsi ketahanan nasional juga dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar dalam pengkajian ketahanan daerah. Lalu yang kedua ada
bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maksudnya, poin ini mengandung konsekuensi logis bahwa segenap bangsa Indonesia berhak dan wajib ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan dan peraturan mengenai bela negara sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Maksudnya, bela negara yaitu sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara dengan kesadaran penuh, tanggung jawab, dan rela berkorban. Lalu selanjutnya ada asas ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Asas ketahanan nasional itu? Asas ketahanan nasional ialah pelaksanaan kehidupan dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas ketahanan nasional mencakup beberapa asas. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan berjalan beriringan dan kebutuhan manusia paling mendasar. Hal ini kenapa asas kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem kelola kehidupan nasional. Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, kualitas kesejahteraan dan keamanan nasional menjadi tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Lalu yang kedua ada asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan dalam bentuk kristalisasi rasa kesatuan dan kesatuan yang selaras, serasi, dan berkesinambungan yang komprehensif. Lalu yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan keluar. Nah, di era modern ini, proses penyebaran informasi dan komunikasi serta interaksi sosial dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Namun pastinya akan ada hal positif dan negatif dari dampak dari proses penyebaran saat ini. Nah, maka dibutuhkan sikap untuk filterasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, mawas ke dalam, yaitu menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan kearifan lokal. Maka mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik. Lalu ada mawas keluar, yaitu mengatasi dan mengantisipasi lingkungan yang kedua ada mawas di luar, mengatasi dan mengantisipasi lingkungan strategis luar negeri dan menerima adanya interaksi dan ketergantungan dari dunia internasional. Lalu yang terakhir ada asas kekeluargaan. Nah, dalam ini terkandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab di kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Hal ini harus dikelola dalam hubungan kemitraan agar tidak menimbulkan beberapa konflik. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, teman-teman, apakah kalian tahu apa saja sifat-sifat ketahanan nasional? Sifat-sifat ketahanan nasional itu ada 4,
Yang pertama, mandiri, didasarkan pada kemampuan bangsa untuk berdiri sendiri sehingga tidak terlalu bergantung pada pihak luar, menjaga kedaulatan dan kebebasan bernegara. Selanjutnya adalah dinamis. Ketahanan nasional ini selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan juga tantangan baru sehingga tidak kaku atau statis. Selanjutnya adalah kewibawaan. Kewibawaan ini keberhasilan konsepsi ketahanan nasional itu pastinya menjadikan suatu negara menjadi kuat dan dihormati di mata dunia karena mampu menjaga stabilitas dan keamanan internalnya. Maka dari itu, ketahanan nasional yang kuat di suatu negara ini tuh dapat meningkatkan kewibawaan suatu negara tersebut. Selanjutnya, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional ini tidak hanya mengandalkan kekuatan internal, tapi juga ikut bekerja sama dengan pihak luar atau negara lain agar menciptakan keamanan, perdamaian, dan stabilitas global. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 tersebut merupakan fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Adanya konsepsi ketahanan nasional dapat mencapai fungsi ketahanan nasional itu sendiri, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan bangsa. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada materi ke-6 yaitu konsep Gatra, Astagatra, ketahanan nasional. Apa itu konsep Astagatra? Konsep Astagatra adalah penjabaran dari 8 aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mempunyai pengaruh yang penting dalam ketahanan nasional. Yang pertama ada Trigatra atau alamiah. Ada beberapa aspek di dalam Trigatra tersebut. Yang pertama aspek geografi. Yang kedua aspek demografi, dan yang ketiga aspek sumber daya alam. Aspek geografi di Indonesia berpengaruh pada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, aspek demografi. Aspek demografi mencakup beberapa elemen krusial yang saling terkait, yaitu jumlah penduduk, distribusi penduduk, kualitas penduduk, dan mobilitas penduduk. Yang ketiga, aspek sumber daya alam. Manajemen yang tepat dan efektif dari sumber daya alam memiliki dampak yang signifikan pada konsep ketahanan nasional, terutama di konteks negara Indonesia. Yang kedua, ada Pancagatra, sosial politik, yang mencakup sosial politik. Yang pertama, ada ideologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik, yang keempat sosial budaya, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan. Ideologi itu merupakan inti dari semua pemikiran manusia. Yang kedua, ekonomi, menekankan pada usaha bersama yang memiliki hak, kesempatan, dan sama untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi. Yang ketiga, politik, pentingnya kembali ke konsep demokrasi. Yang keempat, sosial budaya, terlihat kepedulian masyarakat Indonesia dalam mempertahankan dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan, didasari oleh kesadaran untuk menjalankan tugas bela negara sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Yang selanjutnya, ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama, ancaman. Segala jenis hal yang bersifat masih dalam potensi maupun bentuk aktivitas yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan termasuk upaya mengubah hakikat suatu negara berdaulat baik yang datang dari luar maupun dalam wilayah negara. Yang kedua, tantangan. Suatu hal atau upaya yang bertujuan untuk menggerak kemampuan. Contohnya seperti ada di gambar PPT.
Yang ketiga, ada hambatan, usaha sikap yang berasal dari diri sendiri. Yang terakhir, gangguan, upaya yang dilakukan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Contohnya LGBT. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.